kenapa Nabi jumlahnya lebih banyak daripada Rasul? Nabi itu kan orang yang mendapatkan wahyu buat dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyebarkan kepada manusia tentang wahyunya kan. Sedangkan Rasul adalah orang yang dapat wahyu, dia menyebarkan kepada manusia kan ya. Pertanyaan, kenapa Nabi jumlahnya banyak sedangkan Rasul jumlahnya lebih sedikit ketimbang Nabi? Kenapa gak Rasul yang banyak, lebih banyak ketimbang para Nabi? Gitu ya pertanyaannya. Ya pertama, kalau yang saya pahami bisa begini, manusia sama Nabi jumlahnya mana yang lebih banyak? Lalu ditanyakan, kenapa Allah tidak bikin manusia jadi Nabi semua, biar semuanya baik? Gak rame ntar. Nah, udah ya. Jadi kenapa Allah pilih dari sekian manusia yang banyak itu, sebagian menjadi Nabi? Nabi nggak selalu Islam kan? Ya semua Nabi berarti mentauhidkan Tuhan. Semua Nabi itu sampai ke puncak ketauhidan. Atau mungkin nama Islam itu cuma nama yang kita kasih nama, tapi Nabi Muhammad dan mengakui Islam. Ya baik. Kalau gitu gini pertanyaannya, apakah agama Allah itu namanya itu hanya Islam gitu, namanya, ataukah ada yang lain? Jadi di sebuah ayat kan disebutkan begini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam agamanya gitu, atau mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, dan dia nanti di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi walaupun sifatnya baik. ghairal islami. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, dan dia tidak kelak akan merugi. Nah pertanyaannya, ghairul islami, selain Islam, apakah Islam di sini itu ada Islam sebagai sebuah nama agama? Atau Islam di situ ada sebuah aktivitas kata kerja, sebuah proses penyerahan diri? Islam sebagai sebuah bahasa, kata dasarnya ada di kata aslam, artinya berserah diri. Atau Islam sebagai sebuah institusi agama yang kita kenal sekarang, yang kita ikuti sekarang? Ada ayatnya lagi yang lainnya juga, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama menurut Allah itu adalah al-Islam. Nah, apakah Islam di situ adalah agama institusi, agama sebagai sebuah agama yang sudah terinstitusionalisasi, terlembagakan, ataukah penyerahan diri secara spiritual dan hati gitu? Nah, ini juga ada dua tafsir. Ada yang memahaminya agama yang terinstitusionalisasi, ada agama sebagai penyerahan diri. Islam di sini itu maksudnya. Nah, kalau dipahaminya bahwa Islam adalah Islam agama sebagai yang sudah terlembagakan, nah kalau gitu berarti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain tidak termasuk nabi-nabi menggunakan Islam sebagai agama yang terlembagakan seperti yang kita miliki sekarang. Karena kita dengar atau kita baca pengikut Nabi Musa adalah Hud atau Yahudi, Hudan atau Yahud ya, Yahud. Dan Nabi Isa katanya Nasoro atau Nasrani. Mungkin nabi-nabi yang lain apa gitu, nama-nama apa ya? Nama kelompok mereka. Nabi itu ketika menyebarkan agama kepada kaumnya kan mungkin ada penyebutannya lah gitu ya. Penyebutannya bisa beda-beda. Bukan Islam gitu. Nah, kalau dipahami bahwa Islam di sini adalah institusionalisasi agama yang sudah terlembagakan, berarti mereka nggak termasuk dong. Dan tidak mungkin mereka tidak Islam, dan tidak mungkin mereka tidak berserah diri kepada Allah gitu. Yang namanya Nabi pasti berserah diri kepada Allah, yang kualitas ketauhidannya jauh melampaui seluruh umat manusia selain para Nabi sendiri gitu. Nah, kalau gitu maka pemahamannya al-Islam di sini itu bisa jadi bukan agama yang terlembagakan, yang ritual itu, tapi sebagai sebuah penyerahan dirinya. Nah, namanya bisa berbeda-beda. Nama dari sebuah cara berpikir, cara berucap, cara berhati, cara bertindak yang Islam tadi, namanya bisa berbeda-beda, tergantung di mana tempatnya, tergantung kapan waktunya. Zaman Nabi Adam, penyerahan diri kepada Allah, tapi mungkin dinamakannya berbeda.
Zaman Ibrahim penyerahan diri kepada Allah, namanya berbeda. Nama sebagai sebuah kelompoknya lah gitu ya. Yang bedakan mereka dari Ibrahim berarti Namrus sama orang-orangnya terbedakan. Nabi siapa lagi? Misalkan Nabi Yakub penyerahan diri tapi namanya berbeda. Nabi Musa begitu pun dan seterusnya. Nah, sehingga kalau begitu pemahaman Islam di sini boleh jadi bukan bermakna institusionalisasi, bukan yang agama yang terlembaga, tetapi Islam sebagai sebuah penyerahan diri. Nah, kalau gitu maka semua agama yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, pada Allah, mengesahkan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, itu masuk ke dalam kategori Islam yang disebutkan di Al-Quran tadi gitu. Wallahu a'lam, gitu saja. Nah, kembali ke tadi pertanyaan tadi, kenapa Nabi lebih banyak jumlahnya ketimbang Rasul? Ya, kan nggak ada manfaatnya. Ya, baik. Sekarang kita gini, seorang manusia ketika mendapatkan kelebihan dari Allah, lalu dia punya puncak kesadaran bahwa sebagai manusia itu yang bermanfaat buat orang lain itulah manusia yang terbaik. Kira-kira orang yang punya kelebihan tadi akan menampakkan kebaikan nggak pada manusia yang lainnya? Iya, harus. Dan dia akan berikan manfaat buat orang lain apa tidak? Iya. Baik ilmunya, Bisa jadi pikirannya, sikap ucapannya dan sikap perbuatannya. Dia tidak mengklaim dirinya sebagai orang yang menyebarkan sebagai seorang rasul, tetapi tindakan dia, perilaku dia menjadi teladan buat orang sekitarnya dan menjadi petunjuk buat orang sekitarnya, menjadi barometer bagaimana seorang harus hiduplah pada masa itu. Meskipun dia tidak mengaku diri sebagai seorang rasul, tapi keunggulan dia sebagai seorang nabi tetap bermanfaat buat orang-orang pada masanya. Dan mengajak orang untuk berbuat baik dan mengajak orang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Hanya saja mereka nabi-nabi tadi tidak mengklaim sebagai rasul. Dia tetap bermanfaat. Ada sekian banyak. Yaitu yang pertama Gitu, berdasarkan riwayat-riwayat ya. Terus kemudian ketika kita mendengar sebuah riwayat yang menyebut sebuah angka, itu angka tadi itu kita memahaminya bukan bermakna angka itu letterlek persis presisi angkanya seperti itu, tapi itu bisa jadi untuk menggambarkan betapa banyaknya jumlah. Tapi angkanya di buku PAI kan 124 ribu nabi, 315 nabi, 25 rasul yang wajib 315 rasul, 124 nabi, 315 rasul ya, 25 nabi rasul yang wajib diketahui, 5 ulul azmi, 1 nabi yang paling puncak Rasulullah kan. Nah, untuk 124.000 nabi itu kan sebuah angka ya. Nah, angka itu kalau kita memahaminya bisa jadi persis seperti itu, tapi juga bisa jadi tidak seperti itu, bisa jadi kurang dikit, bisa jadi lebih dikit. Tapi nggak ada list yang terdaftar mutlak. Ya nggak bakal bisa, gimana daftarnya nggak bisa diketahui. Siapa dong yang ngitung sebanyak itu? Itu boleh jadi berdasarkan riwayat, atau itu juga boleh jadi untuk memudahkan penyebutan. Iya, lebih cepat lah gitu ya. Bahwa nabi itu sangat banyak tak terhitung itu. Boleh jadi malah lebih dari itu. Mungkin juga 500.000 sepanjang sejarah manusia gitu ya sampai Rasulullah. Boleh jadi. Itu hanya menggambarkan untuk memberikan memudahkan penyebutan saja. Loh, kenapa Rasul dibuat lebih sedikit daripada nabi? Kenapa jumlahnya 315? Tidak 500 misalnya. Ya juga bisa jadi berdasarkan riwayat. Ada yang menyebutkan angka itu 319. Tapi boleh jadi juga itu untuk memudahkan penyebutan juga. Memahaminya adalah bahwa Rasul itu lebih sedikit daripada Nabi yang mendapatkan mandat untuk menyebarkan risalah kepada umat, itu hanya sedikit dari sekian banyak Nabi. Artinya juga umat manusia sangat banyak miliaran, tetapi hanya ratusan ribu saja yang dipilih jadi Nabi. Jadi dari Nabi itu sangat banyak, tapi hanya dipilih 315 aja yang jadi Rasul, yang dapatkan keunggulan tertentu yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain-lainnya. Dan dari 319 Rasul itu pun Allah pilih lagi 25 Rasul yang wajib diketahui sebagai petunjuk bahwa orang itu tetap berikan keutamaan kepada orang
satu di antara di atas yang lainnya. Itu kalau saya maunya gini, kenapa ada 124.000 nabi, 316 rasul, 25 rasul yang wajib diketahui, 5 ulul azmi dan 1 nabi yang paling puncak Rasulullah? Itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu ada tingkatannya, ada hierarkinya, ada kualitas unggulnya. Dan keunggulan sempurna itu Allah sudah berikan hierarki-hierarkinya kepada umat manusia. Dan itu adalah kehendak Allah. Allah menganugerahi kepada manusia sebagian di atas sebagian yang lain. Yaitu adalah kehendak Allah. Iya. Dan puncaknya adalah pada Rasulullah anugerah itu diberikan. Dan kenapa Rasulullah diberi anugerah puncak oleh Allah sebegitu tinggi? Nah, apakah itu Allah berikan begitu saja? Ataukah karena Rasulullah itu juga melakukan tindakan-tindakan kausalitatif yang membuat Tuhan memilih dia? Karena Allah tidak mungkin berbuat dolim kepada manusia dan juga tidak memberikan anugerah ujug-ujug begitu saja, maka juga di situ ada tindakan kausalitas, ada tindakan ikhtiari yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa sampai Allah memilih jadi Nabi yang paling akhir, Rasul yang paling akhir, bahkan paling puncak dari seluruh Nabi dan Rasul. Terpilih ya, bukan sudah diskemakan nanti ada anak lahir di sini siapa orang terpilih gitu dulu. Allah dari segi Allah sebagai zat yang maha tahu, itu apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi sudah tahu. Nah, cuma pengetahuan Allah itu ketika di alam nyata, di alam manusia itu berbuat sesuai dengan pengetahuan manusia itu sendiri. Dan ketika manusia mencapai suatu derajat, dia mencapai derajatnya itu juga merupakan upaya-upaya dari dia sendiri, tidak bisa otomatis. Ketika Rasulullah muncul ke alam dunia, lahir ke alam dunia, siapa yang mengandung Rasulullah? Ibunda Aminah. Dan itu ada rahim yang Allah pilih dari sulbi Abdullah, sulbi yang juga Allah pilih. Tapi masalahnya, kenapa Muhammad Rasulullah itu lahir dari rahim Aminah dan sulbi Abdullah? Itu kan pertanyaan mendasar ya. Kenapa kok tidak dari rahim yang lain, tidak dari sulbi yang lain? Udah Tuhan yang pengen. Ya Tuhan udah menentukan. Tetapi kan kenapa lahir seorang Aminah dan lahir seorang Abdullah? Nah, karena ada seorang Abdul Muthalib untuk Abdullah. Ada Wahab untuk seorang Aminah. Kan Aminah bintu Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib. Kenapa muncul Abdullah? Karena ada seorang Abdul Muthalib yang juga orang terpilih pada masanya, orang terbaik pada masanya, menjadi pemimpin kaum pada masanya kan. Dan Allah akan pilihkan untuk Rasul yang sangat utama, yang paling utama dari seluruh Rasul, rahim yang paling utama, dan juga sulbi yang paling utama, dan semuanya mengalir atau bersumber dari enggak selalu yang utama. 1-25 tuh ada ikatan darah. Maksudnya ada keturunan. Ya semua nabi kan berasal dari Nabi Adam itu ya, dari Nabi Adam. Tapi kan kemudian ketika pada nabi siapa kan berpencar. Nabi Adam, nanti kan Nabi Nuh ya. Kalau dibikin Nabi Ibrahim kan kemudian punya anak, ada Ishak, ada Ismail kan, ada Ishak, ada Ismail. Nah, dari Ismail kan melahirkan terus. Sampai Nabi Isa doang ada yang ya, Nabi Ishak, nanti turunannya itu melahirkan Nabi Isa. Nabi Ismail, turunannya melahirkan Nabi Muhammad kan, gitu. Dan semua nabi adalah orang-orang yang sudah terpilih rahim dan sulbinya. Jadi ibu dan bapaknya para nabi itu juga orang-orang yang sudah terpilih gitu. Kan wa nara taqallubaka fis sajidin. Kata Allah, kami melihat perpindahan dirimu Rasulullah Muhammad yang berpindah dari fis sajidin di kalangan orang-orang yang bersujud. Jadi Rasulullah itu Muhammad itu berpindah-pindah sulbi dan sulbinya itu dari satu orang sujud ke orang sujud yang lain, baik dari pihak bapaknya maupun ibunya. Sulbi itu kan dari pihak laki-laki. Kalau perempuan kan rahim. Nah, sulbi Rasulullah itu sudah bergerak dari satu sulbi ke bawahnya itu sulbi-sulbi yang semuanya sujud fisajidin. Dan Allah melihat perpindahan
sulbi Rasul itu dari Adam di bawahnya ke Ibrahim, terus Ismail, terus, dan semuanya sulbi Rasul itu mengendap, tersimpan di kalangan orang-orang yang sujud semuanya, baik dari pihak bapak perempuan laki-laki maupun dari pihak ibu perempuan. Jadi bapaknya orang yang ahli sujud, ibunya orang ahli sujud. Itulah sebenarnya teori bahwa ibu Nabi, ayah Nabi, kakek Nabi, nenek Nabi, dan terus sampai ke atas itu semuanya adalah pengikut tauhid semua.